mengajar tentang bimbingan konseling. Jadi kalau ada anak-anak yang ada masalah atau ada yang saling mengintip atau apa, laporkan ke ibu. Nah, di sini ibu akan membekali kalian tentang mencegah bullying sejak dini di sekolah dasar. Apa itu perundingan atau bullying? Perundingan berasal dari kata perundung yang berarti mengganggu. Kalian ini kan pernah lihat kartun Doraemon? Itu siapa ya? Nobita sama Giant kan itu bertengkar terus tuh. Itu yang namanya bullying. Namanya perundungan. Si Giant dia itu merasa kuat karena si Nobita itu lemah. Jadi itu yang dinamakan perundungan atau bullying. Bullying itu berarti mengganggu, mengusik, menindas, dan mengintimidasi secara terus-menerus dan menyusahkan. Perundungan lebih populer disebut bullying, yang berarti menggertak dan menggunakan kekuatan serta kekuasaan untuk menakut-nakuti dan menyakiti anak. Itu seperti halnya kayak Giant sama Nobita. Nah, jenis-jenis perundungan atau bullying yaitu satu, perundungan fisik. Contohnya mencubit. Tahu kan kalau cubit itu termasuk perundungan. Kalau yang korbannya ini enggak kayak merasa nggak terima, itu namanya perundungan. Terus mendorong, meludahi, itu termasuk perundungan fisik. Yang kedua, perundungan verbal. Contohnya kayak saling mengejek gitu. Ih, si Orlin ini ya gitu. Terus si Bilkis ini pendek atau apa gitu. Itu namanya perundungan verbal. Sedangkan perundungan sosial, contohnya tidak mengajak main. Kalau misal nih Orlin nggak ngajakin Bilkis, Orlin main sama si Karina. Iya, Orlin ini main sama Karina. Jelas si Bilkis nggak diajak, itu namanya perundungan sosial. Yang keempat, perundungan di dunia maya kayak misal Facebook. Ini belum pada main sosial media kan? Nah, tempat kejadiannya, pelaku dan korban perundungan dapat terjadi di satuan SD, di sekolah dasar. Pelaku dan korban perundungan merupakan warga sekolah atau guru, tenaga pendidikan, dan anak. Perundungan dapat terjadi dari guru ke anak, dari tenaga pendidikan ke anak, atau dari anak ke anak. Contohnya, kalau guru ke anak, contohnya kamu begitu saja tidak bisa, itu udah termasuk perundungan. Kayak misalkan, nih si Bilkis kok nilainya begini, sedangkan si Orlin nilainya bagus. Kayak ada perbandingan gitu. Kayak banding-bandingin, itu namanya perundungan juga, itu namanya bullying ya. Kalau di rumah nih, si Bilkis punya mbak atau punya kakak gitu ya. Dari situ itu dibandingin, yang satunya cantik, yang satunya enggak gitu. Itu juga namanya perundungan di rumah. Sedangkan fasilitas publik itu contohnya orang tua yang sering memarahi anak secara berlebihan di tempat umum.
seperti membentak, menjewer, memukul, dan lain-lain. Itu kalau di fasilitas publik itu juga namanya perundungan atau bullying. Terus dalam jaringan, perundungan dalam jaringan dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak yang menyerang anak melalui Facebook, Instagram, WhatsApp gitu. Nggak pada main ini kan sosial media, masih anak SD jadi kayaknya. Nih video hal yang harus kamu ketahui tentang bullying. Kita simak ya videonya. Kelihatan kan? Nih, seperti kayak ibu tadi. Giant kan di sini kuat nih, Giant kan badannya gede. Terus sedangkan Nobita itu lemah. Jadi gampang dibully, gampang dirundung. Kayak di Nobita sering dipukul Giant kan, itu termasuk bullying, termasuk perundungan yang tidak boleh gitu. Itu penjelasan tentang bullying. Sedangkan faktor penyebab perundungan atau bullying yaitu satu, pengasuhan yang buruk. Seseorang anak yang dibesarkan dengan pengasuhan di keluarga yang menggunakan hukuman dan kekerasan akan menghasilkan anak yang rendah diri, tidak percaya diri, serta merasa tidak berdaya. Namun demikian, dari orang tua dengan karakteristik yang sama dapat pula menghasilkan anak yang menekan teman-temannya karena anak tersebut mencontoh dari orang tuanya. Jadi gitu, kalau orang tuanya mengasuhnya dengan buruk, nanti dia juga akan mengikutinya, terus dilimpahkan ke teman-temannya. Contohnya nih, ketika anak melakukan kesalahan, kemudian orang tuanya menghukum dengan kekerasan, mencubit, membentak, dan mengurung, anak tersebut akan merasa rendah diri dan merasa selalu bersalah. Orang tua yang sering menggunakan hukuman fisik, perilakunya ditiru oleh anak di sekolahan. Yang kedua, faktor kepribadiannya. Kalau yang satu karena pengasuhan orang tuanya, yang kedua itu karena faktor kepribadiannya. Anak-anak yang dilahirkan dengan kepribadian diri yang kuat memiliki rasa percaya diri yang hebat gitu ya, dan tidak mudah dipengaruhi orang lain, biasanya tidak mudah menjadi korban perundungan. Dia malah sebaliknya menjadi
pelaku perundungan. Karena dapat menyatakan apa yang menjadi pendapatnya. Di lain pihak, terdapat anak-anak yang kurang percaya diri serta tidak berani mengungkapkan pendapat. Biasanya mereka adalah anak yang sering menjadi sasaran perundungan. Tuh, ciri-ciri anak yang menjadi sasaran perundungan: memiliki tampilan fisik yang berbeda dari anak yang lain. Misalnya berbeda nih, kayak mereka teman-temannya kulitnya putih, dia kulitnya hitam sendiri, termasuk. Terus memiliki kemampuan yang berbeda dari berbagai aspek fisik, motorik, kognitif gitu. Terus status sosial ekonominya, misalkan satunya keluarganya keluarga kaya gitu, satunya keluarga miskin, itu perbedaannya gitu. Yang ketiga, terganggunya kesehatan mentalnya. Segala jenis perundungan akan berdampak pada korban. Korban akan mengalami gangguan kesehatan mental, di antaranya gangguan cemas, sedih, bingung, hilang rasa percaya dirinya, takut, murung. Itu yang akan terganggu kesehatan mentalnya si korban itu. Yang keempat, terganggunya perkembangan anak. Perundungan dapat menghambat capaian perkembangan anak, seperti anak mengalami keterlambatan berbicara karena perasaan tertekan. Kayak sering ditekan orang tuanya, jadi kayak anaknya itu kayak nggak percaya diri, kayak mau ngomong sesuatu itu kayak nanti mama saya nggak bolehin apa segala macam gitu, padahal dia mempunyai pendapat dia sendiri gitu. Nah, dampak bagi pelaku perundungan tadi dampak bagi korban, sekarang dampak bagi pelaku. Perundungan tidak hanya berdampak bagi korban, tetapi juga bagi pelaku perundungan, yaitu 1. Terganggunya perkembangan anak. Dia juga termasuk pelaku juga bisa mengalami gangguan atau hambatan dalam berbagai aspek perkembangan, seperti aspek kognitif, motorik, sosial, emosinya gitu. Emosinya tidak stabil nih kalau yang pelaku, sering marah-marahin teman-temannya gitu, kalau itu pelakunya gitu. Yang kedua, kepribadiannya yang buruk. Anak yang sering melakukan perundungan dalam jangka waktu yang lama akan terpengaruh kepribadiannya. Sikap dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaannya. Yang ketiga, tidak disukai orang-orang di sekitar. Kalau misalnya dirundung pasti kayak udahlah, itu orangnya galak, pasti gitu kan. Itu orangnya galak, itu orangnya ini suka nubit gitu, suka ngomel-ngomel, pasti begitu kan. Pasti kita kayak merasa enggak lah, nggak mau berteman sama dia gitu kan gitu. Terus yang keempat, kesejahteraan di masa depannya. Terus pencegahan perundungan. Nih, contohnya ada di video ini. Dengerin ya anak-anak. Kayak jelek.
kedua, kegiatan di kelas. Nah, pencegahan perundungan di satuan SD. Upaya pencegahan perundungan pada tingkatan satuan sekolah dasar dapat dilakukan melalui cara berikut ini, yaitu 1. Merancang program anti perundungan. Yang kedua, kegiatan di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas hendaknya dapat mencegah perundungan. Yang ketiga, intervensi individu. Pada kasus perundungan yang parah, anak dapat mengalami perubahan perilaku seperti anak menolak pergi ke sekolah, anak menjadi lebih cengeng, anak tidak bisa tidur, dan sering bermimpi buruk. Sebaiknya pada kasus-kasus yang sudah berdampak buruk, guru meminta bantuan profesional seperti psikolog anak, seperti guru BK. Itu termasuk tuh bisa diatasi. Tapi kita juga harus, kalau guru BK-nya udah manggil anak nih, pasti nanti orang tuanya dipanggil. Buat ini kenapa anak bisa jadi begini? Gitu. Yang kedua, bekerja sama dengan masyarakat luas. Dan pencegahan perundungan di keluarga, yaitu 1, pengasuh yang positif. Pengasuh positif itu akan menghasilkan anak yang tidak menjadi korban atau pelaku perundungan. Yang kedua, orang tua menjadi teladan dalam perilakunya. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif dengan anak. Seperti kayak Jayan kan dia dimarah-marahin terus tuh di rumah. Nah, itu sebabnya Jayan jadi keras ke Nobita, jadi kayak mukulin Nobita segala macam. Dia merasa hebat. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif dengan anak. Yang keempat, orang tua harus peka dengan perubahan perilaku anak yang mengalami perundungan di sekolah. Pencegahan perundungan di masyarakat itu membentuk gerakan masyarakat anti. Ini contohnya, kalau misal lihat teman yang dibullying, yang dirundung sama temennya, kita harus apa? Harus bilang guru, betul, harus bilang guru, harus laporan sama guru. Bu, si A ini nyakitin si B, gitu. Misalnya si Badi nyakitin ini Bu, nyakitin Bagas, gitu. Terus nanti si ibunya ngapain ke mereka, kenapa bisa itu terjadi, ada masalah apa gitu, tanyain. Terus apa lagi? Kalau menyelamatkan teman dari bullying atau dirundung, ya dipisahkan. Terus apa lagi? Kita lihat contohnya di video. Dia kan gendut nih, karena gendut dia dibullying sama temannya. Tuh dipukul tuh, sampai dipukul tuh. Ada teman yang lihat. Nah, apa yang dilakukan waktu itu? Nah, dia kan jadi kayak apa sih? Males pergi ke sekolah karena apa? Karena sering dibully. Terus takut ke sekolah karena sering dibully.
di sekolah juga tetap digangguin. Nah, ini ada temen yang menyelamatkan nih, jadi superhero. Nah, kemudian dia melaporkan ke guru. Kita langsung menghadap ke BK, bimbingan konseling atau BGT. Terus nanti di situ mereka saling, habis si pelaku ke BP, nanti dia disuruh minta maaf ke korban yang jadi korbannya. Terakhir kita nyanyi lagu tentang bullying ya. Ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Di sana di mana-mana hatiku senang. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Nah, itu pembelajaran terakhir. Itu ya anak-anak. Jadi kalau misal ada lihat teman yang dirundung atau yang dibully, langsung lapor ke guru atau ke BP atau ke orang tuanya. Jangan orang tuanya, nanti dia ke BK gitu, biar nanti di situ guru yang mendamaikan. Kalau misal kita lihat teman diejek terus kitanya berusaha misahin, itu malah nanti kita yang bisa jadi korban selanjutnya. Jadi lebih baiknya kita itu kalau melihat teman lagi dibully, kita jangan yang misahkan itu jangan kita, tapi kita laporkan ke guru dulu, baru nanti guru yang misahkan mereka, dan nanti guru juga minta keterangan kenapa sampai dibully itu, sampai dirundung itu, baru kemudian didamainya gitu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, pembelajaran kita sudah selesai dan kembali ke kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.